Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Sri Oktaviani dengan NIM 22040450262 kelas B, Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Jadi pada kesempatan kali ini saya membuat video tentang penjelasan laporan penelitian kuantitatif yang saya buat dengan judul Pengaruh Komunikasi Positif Terhadap Keterampilan Interpersonal Siswa SMA dalam Kegiatan Organisasi Sekolah. Nah, pada bab 1 yaitu latar belakang. Nah, latar belakang yang saya ambil di sini yaitu komunikasi menjadi salah satu kebutuhan manusia untuk berhubungan dan merupakan unsur penting yang selalu hadir pada kehidupan sehari-hari. Begitu pula dengan sebuah organisasi yang di dalamnya terdapat kegiatan komunikasi antara guru, kepala sekolah, dan siswa yang sangat membutuhkan sebuah komunikasi yang efektif agar tujuan dan harapan yang dicita-citakan oleh sebuah organisasi seperti sekolah dapat terwujud dan berjalan sesuai rencana. Nah, pada hakikatnya hubungan interpersonal ini adalah ketika berkomunikasi, pemberi pesan atau komunikator tidak hanya mengirim pesan tetapi juga menentukan bagaimana kualitas hubungan interpersonal tersebut. Nah, dalam proses interaksi antara kepala sekolah dengan guru dibutuhkan komponen tambahan antara lain seperti sumber, pesan, media, penerima, reaksi, kendala, dan konteks komunikasi. Nah, adapun rumusan masalah yang saya angkat yaitu yang pertama, bagaimana tingkat komunikasi positif yang dimiliki siswa SMA dalam pelaksanaan kegiatan organisasi sekolah. Yang kedua, bagaimana tingkat keterampilan interpersonal siswa yang terlibat dalam organisasi sekolah. Kemudian yang ketiga, apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara komunikasi positif terhadap keterampilan interpersonal siswa dalam konteks kegiatan organisasi sekolah. Yang keempat, sejauh mana komunikasi positif berkontribusi dalam pengembangan keterampilan interpersonal siswa melalui aktivitas organisasi sekolah. Nah, tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis hubungan antara komunikasi positif dengan keterampilan interpersonal siswa dalam kegiatan organisasi sekolah di tingkat SMA. Nah, tujuan yang pertama yaitu untuk mendeskripsikan tingkat komunikasi positif yang ditunjukkan oleh siswa dalam pelaksanaan kegiatan organisasi sekolah. Yang kedua, untuk mengidentifikasi tingkat keterampilan interpersonal siswa yang aktif dalam organisasi sekolah. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh komunikasi positif terhadap keterampilan interpersonal siswa dalam kegiatan organisasi sekolah. Yang keempat, untuk mengevaluasi sejauh mana komunikasi positif dapat menjadi faktor pendukung dalam pengembangan keterampilan interpersonal siswa melalui keterlibatan dalam organisasi sekolah. Nah, adapun manfaat penelitian teoritis dan praktis. Nah, manfaat teoritis yaitu secara teoritis penelitian ini berkontribusi pada penguatan kajian dalam ilmu komunikasi khususnya yang berkaitan dengan komunikasi positif dan pengembangan keterampilan interpersonal dalam konteks pendidikan menengah. Kemudian adapun manfaat praktis bagi siswa, penelitian ini memberi gambaran mengenai pentingnya komunikasi positif sebagai modal sosial dalam membangun relasi yang sehat dan produktif di lingkungan organisasi sekolah. Nah, yang kedua, bagi pembina organisasi dan tenaga pendidik, penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam merancang pola pembinaan yang menekankan pada penguatan komunikasi dan kerjasama antar peserta didik. Yang ketiga, bagi institut pendidikan. Nah, temuan ini dapat digunakan sebagai rujukan dalam menyusun kebijakan pengembangan organisasi siswa yang tidak hanya berorientasi pada aktivitas, tetapi juga pada pembentukan karakter dan keterampilan siswa. Nah, yang keempat, bagi peneliti selanjutnya. Nah, studi ini memberikan arah dan dasar bagi peneliti lanjutan yang ingin mengeksplorasi variabel-variabel lainnya yang relevan dalam penguatan soft skill melalui komunikasi dalam konteks pendidikan. Nah, kemudian pada bab 2, tinjauan pustaka. Nah, pada tinjauan pustaka ini yang pertama, komunikasi positif. Komunikasi positif adalah suatu proses tukar-menukar pesan antara dua belah pihak atau lebih yang berujung pada membangun pemahaman bersama, meningkatkan motivasi, serta mendorong pertumbuhan maksimal baik secara fisik maupun mental.
Nah, kemudian yang kedua ada keterampilan interpersonal. Nah, keterampilan interpersonal merupakan suatu keterampilan untuk mengenali dan merespon secara layak perasaan, sikap, perilaku, motivasi serta keinginan orang lain. Nah, kemudian yang ketiga ada organisasi sekolah sebagai lingkungan belajar sosial. Nah, organisasi secara umum dapat diartikan memberi struktur atau susunan, yakni dalam penyusunan penempatan orang-orang dalam suatu kelompok kerjasama dengan maksud menempatkan hubungan antara orang-orang yang kewajiban-kewajiban, berhak dan tanggung jawab masing-masing. Kemudian yang keempat ada hubungan antara komunikasi positif dan keterampilan interpersonal. Nah, komunikasi positif dan keterampilan interpersonal adalah dua aspek yang saling berkaitan dan saling memperkuat pada kehidupan sosial. Kemudian ada kerangka berpikir. Ada X1 komunikasi positif, X2 organisasi sekolah, dan yang Y keterampilan interpersonal siswa. Nah, yang pertama, pengaruh komunikasi positif X1 terhadap keterampilan interpersonal siswa yaitu Y. Nah, komunikasi positif merupakan elemen yang sangat signifikan dalam kehidupan sosial manusia, terutama dalam konteks organisasi sekolah yang melibatkan interaksi antarpersonal secara mendalam. Nah, kemudian yang kedua ada pengaruh keterampilan interpersonal siswa yaitu Y terhadap organisasi sekolah atau X2. Organisasi di sekolah adalah tempat untuk belajar secara non-formal yang ditunjukkan untuk menggali potensi siswa di luar aktivitas akademik. Kemudian yang ketiga ada pengaruh komunikasi positif atau X1 dan keterampilan interpersonal siswa terhadap organisasi sekolah atau X2. Nah, organisasi di lingkungan sekolah berfungsi sebagai tempat strategis dalam membentuk karakter, kemampuan kepemimpinan, serta keterampilan sosial siswa. Kemudian ada hipotesis penelitian atau yang pertama ada H1 terhadap pengaruh komunikasi positif terhadap keterampilan interpersonal siswa. Kemudian H2 terhadap pengaruh keterampilan interpersonal siswa terhadap organisasi sekolah. Yang H3 terhadap pengaruh komunikasi positif dan keterampilan interpersonal siswa terhadap organisasi sekolah. Kemudian ada di bab 3 yaitu metode penelitian. Nah, yang pertama ada pendekatan dan jenis penelitian. Nah, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen. Model penelitian jenis penelitian yang digunakan adalah quasi eksperimental design, yang artinya desain ini mempunyai kelompok kontrol tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Kemudian ada variabel dan desain penelitian. Yang pertama variabel penelitian. Variabel penelitian dibagi menjadi dua macam variabel, yaitu variabel terikat atau dependen dan variabel bebas atau independen. Nah, variabel terikat atau dependen yaitu variabel terikat Y adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Nah, variabel terikat pada penelitian ini adalah komunikasi positif. Kemudian yang kedua, variabel bebas atau independen atau variabel X, yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab munculnya variabel terikat. Variabel bebas pada penelitian ini adalah keterampilan interpersonal. Nah, kemudian yang kedua, desain penelitian. Nah, desain penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kuasi eksperimen dengan bentuk non-equivalent control group design. Desain ini mempunyai kelompok kontrol tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Kemudian yang berikutnya ada definisi operasional variabel. Nah, definisi operasional variabel memuat definisi secara singkat variabel penelitian untuk menghindari kesalahan makna atau penafsiran istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama ada komunikasi positif. Nah, komunikasi positif yang baik adalah proses pertukaran informasi antara dua belah pihak atau lebih yang bertujuan untuk menciptakan pemahaman bersama, meningkatkan semangat, dan mendorong pertumbuhan yang optimal secara fisik maupun emosional. Kemudian yang kedua,
ada keterampilan interpersonal. Nah, keterampilan interpersonal adalah kemampuan untuk memahami dan memberi respon yang sesuai terhadap emosi, sikap, perilaku, motivasi, dan keinginan orang lain. Nah, kemudian ada organisasi sekolah. Organisasi secara umum dapat diartikan sebagai penyusunan atau penataan yang berkaitan dengan penempatan individu atau kelompok kerja dengan tujuan untuk mengatur hubungan atau individu dalam hal kewajiban, hak, dan tanggung jawab masing-masing. Kemudian ada populasi dan sampel. Nah, yang pertama ada populasi. Pada umumnya banyak dikenal dalam istilah antropologi dan biologis yang merujuk pada sekumpulan individu yang hidup dalam sebuah ekosistem tertentu. Tujuannya dari pengelompokan populasi ini tujuannya untuk memudahkan pengamat mengenai karakteristik dan perilaku populasi dan interaksinya terhadap populasi lain ekosistem tersebut. Kemudian ada yang kedua, sampel. Nah, sampel adalah bagian dari populasi yang merepresentasikan seluruh karakteristik yang ada pada populasi. Karena itu, ukuran sampel selalu lebih sedikit atau sama dengan populasi. Kemudian ada teknik dan prosedur pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data yang pertama yaitu skala. Nah, skala adalah alat pengumpulan data yang dapat merupakan skala penilaian yang sifatnya ordinal seperti skala Likert. Skor butir pernyataan pada skala ordinal tidaklah tepat dilakukan penjumlahan dari skor, tetapi menjumlahkan skor dapat dilakukan bila skor pernyataan merupakan skala interval atau skala rasio. Nah, yang kedua ada observasi. Observasi adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur tingkah laku individu atau proses terjadinya suatu kegiatan yang diamati baik dalam situasi sebenarnya maupun suatu kegiatan yang diamati baik dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi observasi yang diartikan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Nah, yang kedua ada prosedur pengumpulan data. Nah, sejalan dalam metode penelitian yang diterapkan prosedur dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama ada tahap O1, O3. Nah, melibatkan pelaksanaan present test untuk kedua kelompok, yaitu kelompok yang mendapatkan perilaku dan kelompok yang tidak. Kemudian yang kedua, tahap perlakuan. Nah, setelah melaksanakan tahap O1 dan O3 untuk kedua kelompok yang telah diberikan present test dan dianggap sebanding, langkah selanjutnya adalah melakukan perlakuan. Kemudian tahap O2, O4. Tahap ini merupakan langkah terakhir yang melibatkan pelaksanaan post-test untuk kedua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, dengan tujuan untuk mengevaluasi tingkat kejenuhan belajar siswa setelah melakukan perlakuan. Nah, kemudian ada teknik analisis data. Yang pertama, analisis statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif ini merupakan jenis analisis statistik yang populer untuk menyajikan data. Statistik deskriptif ini biasanya digunakan sebagai langkah awal merapikan data sebelum dilaksanakan analisis lebih lanjut. Nah, kemudian ada yang kedua, analisis statistik inferensial. Digunakan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Nah, hipotesis yang telah diuji dengan statistik parametrik dengan menggunakan tes. Kemudian yang terakhir ada uji hipotesis. Nah, uji hipotesis atau uji statistik merupakan pengujian terhadap pernyataan yang kebenarannya masih diragukan atau belum pasti. Nah, dalam melakukan pengujian tersebut digunakan data yang dibedakan antara sampel kecil dengan sampel besar, di mana uji hipotesis dengan menggunakan sampel kecil digunakan tabel T, sedangkan bila menggunakan sampel besar digunakan sebaran set atau tabel. Nah, sekian penjelasan laporan penelitian kuantitatif dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.